pagi Pak Andi. Selamat pagi Bu. Senang ya hari ini kita berada dalam kondisi yang sehat dan bahagia ya. Terlihat dari wajah Pak Andi kok kayaknya bahagia sekali Pak. Bahagia karena ketemu Anda hari ini. Syukur kalau saya bisa membuat bahagia orang lain Pak. Itu Ya. satu berkat karunia yang tidak semua orang punya. Iya. Oke. Baik Pak Andi, jadi pada pagi hari ini saya akan melakukan supervisi ya Pak ya. Ya. Supervisi akademik yang akan dilakukan oleh Pak Andi nanti akan bertugas sebagai coach pada proses coaching pada pagi hari ini ya Pak ya. Ya. Jadi nanti saya akan menanyakan beberapa hal di tahap prasupervisi ini. Nanti bagian mana dari coaching yang akan Pak Andi lakukan yang ingin saya amati Pak? Yang pertama yang saya ingin jenengan amati adalah kehadiran penuh. Oke. Kehadiran penuh sama mendengarkan aktif. Ya nanti saya akan menekankan di situ ya Pak ya. Ya. Oke sip. Lalu bagaimana penilaian Pak Andi sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Pak? Yang untuk kehadiran penuh itu yang saya pahami kan kita bisa meluangkan waktu total untuk dia gitu. Ya, itu yang saya pahami. Nah, selamat pagi Pak Fian. Selamat pagi Pak Andi. Ada apa dengan Anda? Akhir-akhir ini loh, saya lihat cemberut aja. Saya sebenarnya sudah lama pengen ketemu Pak Andi. Saya sebenarnya ada masalah di sekolah saya, khususnya di pembelajaran. Saya itu merasa siswa saya itu mulai menurun minat belajarnya Pak. Apalagi mereka kan diperbolehkan membawa HP atau gadget. Nah, ini masalahnya anak-anak lebih cenderung suka main game Pak daripada motivasi belajar. Itu saya mulai ada resah gitu. Bagaimana ya saya ini bisa mengembalikan semangat belajar siswa saya gitu Pak. Jadi dari permasalahan yang Anda sampaikan itu idealnya harapan Anda ke depannya itu seperti apa? Maunya sampean itu seperti apa? Saya inginnya itu nanti minat belajar siswa saya itu kembali, tapi tetap tidak meninggalkan dari kebiasaan mereka. Kalau mereka biasa bermain game dengan HP, saya akan mencoba mengalihkan perhatian mereka dari main game itu menjadi belajar. Seperti itu sih cara saya Pak. Jadi harapan mereka itu jaga jalur belajarnya itu yang benar kan gitu ya secara garis Tetap besar. megang HP tapi juga tetap belajar. Ada manfaatnya di sana ya. Tidak hanya main game gitu Pak. Terus dari yang Anda sampaikan tadi itu kan harapan Anda adalah anak-anak itu minat belajarnya tinggi kembali. Untuk saat ini skalanya dari 1 sampai 10 minat belajar anak-anak itu berada di angka berapa menurut jenengan? Kalau dilihat dari semua bawa gadget itu 50-50 Pak. Jadi kalau ada yang gini, kalau misalnya ada tugas baru mereka diminta gurunya baru mencari literatur dari internet. Tapi kalau nggak ada, otomatis mereka mabar main bersama. Jadi bukan ajak-ajak untuk belajar tapi ajak-ajak untuk main game. Jadi dari 1 sampai 10 skalanya itu berada di 5. Iya, 5. Terus harapan sampean ke depannya dari 5 ini mau meningkatnya ke berapa? Kalau bisa ya 10 Pak. Kembali 100%. Seperti semangat belajar yang diharapkan orang tua saat mereka ingin menyekolahkan anaknya di sini. Jadi sebenarnya saya juga ada angan-angan Pak. Nanti bagaimana gadget ini saya menggunakan aplikasi belajar seperti game, tapi mereka tidak terasa main game juga tapi belajar gitu. Seperti pernah saya coba itu menggunakan aplikasi mengisi teka-teki seperti itu Pak. Jadi mereka secara nggak sadar asik main game tapi belajar seperti itu. Kalau dalam proses menuju yang 5 menuju 10 tadi, tentu kan banyak hambatan-hambatan. Ya. Nah, dari beberapa hambatan itu yang menurut jenengan yang paling berat itu di mana? Hambatan utamanya itu di mana? Motivasi dan dukungan lingkungan sekitar Pak. Jadi kalau hanya misalkan guru Pak, karena guru satu, nanti satu kelas ada yang 35, ada yang 36, itu kayaknya
tidak bisa secara maksimal memantau satu persatu anak. Jadi pembiasaan itu mungkin harus dimulai di rumah, dibiasakan, nanti di sekolah sudah bisa terbiasa. Jadi dukungan guru juga dukungan orang tua juga. Jadi hambatannya sudah ada, hambatannya sudah kita identifikasi tadi. Nah, sekarang kekuatan kita untuk mengubah, kekuatan yang Anda miliki untuk mengubah minat itu apa? Saya ingin berbagi ke guru yang lain juga, supaya juga menggunakan cara yang sama, kurang lebih apa yang pernah saya lakukan, yaitu menggunakan aplikasi berbasis game pembelajaran. Jadi inovasi itu yang mungkin tidak hanya saya nanti yang melaksanakan, tapi guru-guru yang lain juga ikut juga menggunakan, jadi saling mendukung gitu. Jadi saya menggunakan, guru-guru lain menggunakan, semua enjoy main game tapi belajar juga. Hambatannya sudah, kekuatannya sudah. Nah, langkah awal yang bisa jenengan mulai dari pemetaan tadi, dari hambatan, kemudian kekuatan, langkah awal apa yang bisa segera jenengan mulai? Mungkin saya akan koordinasi dengan kepala sekolah dulu, bahwa metode belajar ini memang dirasa berbeda dengan kebiasaan. Jadi saya harus bilang ke kepala sekolah supaya nanti bisa mengkolaborasikan dengan semua guru dan juga warga sekolah bagaimana mendukung proses ini bisa jalan gitu. Jadi kalau semua satu sekolah paham atas tujuan ini, nanti akan sukses apa yang kita harapkan. Anggap saja rencana sudah dilaksanakan dan sebagainya. Terus bagaimana indikator Anda mengukur kesuksesan bahwa minat belajar anak ini sudah meningkat? Nah, nanti kita bisa lihat di kelas 11 Pak. Kalau di SMK itu nanti ada semacam survei bagaimana tingkat literasi anak, bagaimana tingkat numerasi anak. Itu bisa dilihat dari hasil survei itu, AKM. Jadi survei AKM nanti dari 1 tahun di awal kita coba terapkan hal ini, di kelas 11 ada hasil survei AKM, nanti kita bisa evaluasi di kelas. Ya, terus anggap aja sudah sukses gitu kan, ada sukses, sudah tercapai. Bagaimana Anda merayakan kesuksesan dari rencana Anda ini? Jadi nanti kita akan sama-sama, baik orang tua, ya, guru, siswa, kita akan tunjukkan output kualitas kita kepada masyarakat. Jadi kalau anak ini kompeten di bidangnya, kalau SMK itu ya, terus anak ini juga terampil berkomunikasi dari literasinya, dia akan diterima di masyarakat baik di dunia kerja maupun di lingkungannya. Luar biasa sekali rencana Anda, Pak Fian. Semoga bisa terrealisasi. Terus yang terakhir, bagaimana perasaan Anda saat ini? Saya merasa lebih lega, Pak. Sebenarnya tadi itu saya juga resah karena saya bingung memulai dari mana. Setelah saya ngobrol dengan Mali ini, saya mulai agak semangat lagi untuk memulainya dan juga menerapkannya di sekolah saya. Yes. Terima kasih juga Pak Fian sudah percaya kepada saya. Semoga peran saya di sini bisa membantu sedikit untuk kedepannya jenengan. Terima kasih Pak sudah mendengarkan apa keresahan saya dan solusi. Saya tadi sudah melihat bagaimana Pak Andi melakukan coaching kepada Pak Fian. Wah, itu bagus sekali Pak, runtun, dan kemudian Pak Andi bisa mengarahkan Pak Fian untuk mengeluarkan unek-uneknya ya. Jadi kalau tadi saat saya tanyakan bagaimana, bagian mana yang ingin saya amati waktu Pak Andi melakukan coaching tadi, Pak Andi mengatakan bahwa presence atau kehadiran penuh Pak Andi saat melakukan coaching kepada Pak Fian dan sebagai pendengar yang aktif Pak. Kalau saya bisa menilai Pak, itu tadi wah luar biasa, Pak Andi sudah all out itu tadi, berada di sini seolah-olah orang lain nggak ada malah Pak. All ya, out. Bikinnya seperti itu. Sama mendengarkan aktif, kemudian bisa sehingga bisa apa ya, mendengarkan apa yang Pak Fian katakan, kemudian mengembalikan lagi dengan pertanyaan yang kemudian sampai Pak Fian bisa mengeluarkan semua
bahkan sampai solusi yang harus Pak Fian sampaikan ya Pak ya. Iya. Itu tadi sudah sangat bagus sekali Pak. Kemudian jadi hasil dari observasi saya saat Pak Andi melakukan coaching tadi itu sudah berhasil dengan baik Pak. Bagus sekali. Jadi terus saya mau nanya nih, kalau dari Pak Andi sendiri, menurut Pak Andi gimana nih Pak Andi menilai tadi Pak Andi melakukan coaching kepada Pak Fian tadi? Sebenarnya saya hanya mengikuti alur dari Pak Fian. Pak Fian itu sudah punya gambaran, dia sudah punya rencana-rencana di kepalanya. Dia cuma butuh penyalur aja sebenarnya. Butuh penyalur. Dan saya di sini perannya hanya sebagai jembatan aja sudah. Saya memposisikan peran sebagai jembatan yang menghubungkan saja. Karena kalau selama ini yang di kepalanya Pak Fian ini hidup di dunia rencana, kita kan hidupnya di dunia nyata, di dunia aksi, tinggal mewujudkannya saja. Itu yang saya berusaha memposisikan peran di situ sebenarnya. Iya, semoga Pak Fian bisa ya Pak ya, mengeksekusi apa yang menjadi rencana-rencana Pak Fian berkat bantuan Pak Andi yang luar biasa tadi itu Pak. Wah, berhasil dengan baik itu prosesnya tadi. Semoga harapan saya bisa sama dengan harapan Pak Andi dan Pak Fian bahwa Pak Fian bisa berhasil dengan baik dalam mengatasi masalah yang dihadapinya ya Pak ya. Terima kasih Bu Linda sudah Sama-sama. mengamati kami. Soalnya saya kesulitan juga kalau menilai diri sendiri. Iya Pak. Sudah, ya. Nah, berjalan dari rekan dari pemuda. Permisi Bu Linda. Iya Pak Andi, ada Bisa apa? minta waktunya sebentar. Minta waktu? Iya. Loh, Pak. Halo, Ibu Linda. Halo Pak Rizal. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Iya. Selalu terlihat bahagia Pak. Ibu ada kepentingan keperluan apa menemui saya di ruang yang sunyi? Gini Pak Rizal. Kat. Oke, Pak Rizal ini Pak Rizal. Sini Pak Rizal. Ya. Aku sebagian sambat hari ini. Iya, jadi hari ini kita tuh take video dengan penuh kerempongan ya. Jadi ini biar geloknya. Jadi semoga apa usaha kita itu bisa maksimal nanti dan terinspirasi oleh kelucuan kita ya. Nanti teman-teman juga ngikut bagaimana. Harus mengalir saja, Rizal. Iya. Iya, Pak Rizal. Jadi tugas dari modul berapa ini? 2.3 ya. Kami lakukan mengalir, jadi kita nggak ada yang tahu. Tadi coachnya mau cerita apa, kita nggak ada yang tahu. Supervisornya mau tanya apa, Nggak tahu. Nggak tahu. begitu. Jadi semuanya mengalir. Bahkan dari tadi pagi saya nunggu katanya janjinya jam 7. Iya, betul. Tidak ada orang. 9.15 OTW. Itu kelakuannya siapa? Nah, Saya pasti. tamunya sudah datang, tuan rumahnya makan sendirian. Nah, itulah yang terjadi hari ini teman-teman. Pada tanggal 18 Juli 2024 ada sesuatu yang menarik dari kami berempat. Nanti kita simpan di YouTube ya. Iya. Someday kita akan melihat. Ini oke. prosesnya. Ini prosesnya di SMK Negeri 1 Pujon. Siap. Boom. Ibu sampean saiki kuci.